فتح وتعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم الحبيب محمد بن الهدار ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر بعد مجلس ساعد في جنة مع السابقا ولاحقا أن الله تغشى على المغفرة وبركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده. رواه البيهقي. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, hak saudara yang tua, kabiril ikhwa, saudara tua, ala saghirihim, yang diwajibkan atas saudara kecil, kakak dan adik. Kewajiban adik kepada kakak itu gimana? Kewajiban adik sama bang gimana? Kahaggil walidi, seperti haknya ayah, ala waladi, yang diwajibkan kepada anaknya. Anak harus bakti kepada orang tua, harus dia tadi itu hormat kepada orang tua. Begitu pula adik harus bakti hormat kepada kakak. Haggu hak kabiril ikhwa, yang diperuntukkan saudara tua, ala saghirihim, yang diwajibkan atas saudara muda, adik, kahaggil walid, seperti haknya ayah, ala waladih, yang diwajibkan terhadap anaknya. Islam itu memang agama yang komplit. Kita ini diatur dalam ajaran Islam ini dengan beberapa kewajiban. Antara tetangga bagaimana kewajibannya, antara pemimpin dan rakyat bagaimana kewajiban masing-masing, antara suami istri kewajibannya juga diatur, antara orang tua dan anak ada aturannya. Sama-sama orang Islam secara umum juga diatur, bahkan antara saudara kakak dan adik juga diatur. Hebat. Kalau semuanya melaksanakan aturan-aturan yang ada, maka terjadilah masyarakat yang tentram. Ributnya itu karena tidak melaksanakan kewajiban masing-masing. Kita pelajari sebagian daripada hak-hak atau kewajiban-kewajiban tadi itu. Kalau anak kepada orang tua udah jelas
harus berbakti, bicaranya harus sopan, kemudian harus bersikap tawadhu, kan begitu. Malah di dalam Al-Quran diterangkan secara komplit. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāhad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Itu semuanya adalah hak-hak yang diwajibkan kepada anak untuk orang tua. Saya artikan aja, nanti kita akan bergeser ke pembahasan yang lain. Telah menentukan Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu beribadah, menyembah kecuali hanya kepada Allah, tauhid. Kemudian wabil walidaini ihsana, terhadap ayah dan ibu hendaknya kamu berbuat baik. Gimana caranya berbuat baik? Diperinci. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalau sudah mencapai usia tua, bapak emakmu dua-duanya atau salah satunya, fala taqul lahumā uffin, janganlah kamu berkata dengan kata-kata yang membuat jengkel, kata-kata yang membuat dia tadi itu tersinggung. Waduh, aku dok rek, wah aku diperintah lagi, wah itu sudah nggak boleh. Wala tanharhuma, jangan kamu itu membentak-bentak. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah untuk ayah dan ibu kamu dengan ucapan yang mulia. Kalau ngomong itu ngomong yang bagus, bahasanya yang baik. Gimana kira-kira kalau pegawai terhadap juragan, ngomongnya kan bagus. Pak, ada tamu, maaf Bu, ada telepon, maaf Pak Komandan, ada yang menunggu. Maaf terus. Sama orang tua nyocot aja cangkem emaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkanlah untuk ayah dan ibu kamu dengan kata-kata yang sopan. Waqfid lahumā janāhad dhulli minar rahmah, dan rendahkan sayap kamu di hadapan orang tua kamu, artinya bersikap tawadhu'lah, jangan menjadi orang gagah di hadapan orang tua, jangan membusungkan dada, tawadhu. Kenapa? Karena rahmat terhadap bapak dan ibu kamu. Yang biayai kamu siapa mulai kecil? Yang perhatikan kamu itu siapa? Yang ngerawat kamu siapa? Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā, dan ucapkanlah dalam doa kamu, ya Allah, rahmati bapak dan ibuku sebagaimana bapak dan ibuku rahmat kepada aku ketika masih kecil. Kalau kamu itu berak dulu masih kecil, iso cewek dewi dah, bisa membersihkan sendiri najis. Tangannya makmu yang membersihkan, yang dulang ibumu, yang biayai kamu bapakmu sampai utang-utang, kadang-kadang mikul beban berat, ngarit, macul, itu semuanya dilaksanakan karena membiayai kamu. Karena itu nggak bisa kamu tadi itu bertahun-tahun loh, puluhan tahun
Itu pun tidak merasa menyesal, merasa bangga karena dia tadi itu bisa membiayai anaknya. Karena itu nggak bisa balas rahmatnya bapak dan emak kecuali yang maha rahmat yang membalas. Kamu mintakan Rabbirhamhuma, ya Allah rahmati bapak dan emakku sebagaimana bapak dan emakku rahmat kepada aku ketika kecil. Ini haknya bapak yang harus diberikan oleh anak. Bapak dan emak juga begitu. Dia punya kewajiban yang harus diberikan kepada anaknya. Di antaranya haqqul walad 'alal walid. Haknya anak yang harus diberikan oleh orang tua. Pertama, an yuhsina ismahu wa adabah. Dia harus mencarikan nama yang baik dan juga mendidik dengan pendidikan yang baik. Kasih nama yang baik. Namanya Nabi Muhammad. Misalnya bagus, Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Yasin, Toha, pakai. Paham ya? Atau nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir, Abdul Hamid, Abdul ini bagus. Atau nama-nama Nabi Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, Nuh, Adam, banyak. Atau nama orang soleh Abdul Qadir Jilani, Ahmad Rifai, Muhammad Ghazali misalnya, Syafi'i, Maliki, banyak nama-nama yang bagus. Perempuan juga banyak yang bagus. Maryam, Fatimah, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Rabi'ah, Asia, banyak. Kasih nama yang bagus. Tapi jangan hanya nama yang bagus. Wa adabah, dididik dengan pendidikan yang bagus, diajari sholat, diajari wudhu, dibiasakan baca Quran, baca hadis, baca buku, baca kitab, ceritanya Nabi, ceritanya sahabat, ceritanya keluarga Nabi, ceritanya orang soleh, ceritanya wali, begitu. Bagus jadinya. Wah, nggak perlu nama Beb, yang penting orangnya baik. Yang penting akhlaknya bagus. Rusak, nggak benar. Nama itu pengaruh. Coba kalau misalnya ada orang alim, soleh, cuma namanya Curut. Ceramahnya enak, hebat, protokol bicara. Ceramah agama berikutnya akan dibawakan oleh Al-Ustadz Curut, gitu. Loh, penting nama itu, jangan dianggap nggak perlu nama itu. Nama itu harus baik. Jangan tiru-tiru yang ada televisi namanya. Nama Frankie, opo Frankie? Ya, nama-nama Islam gitu. Tapi harus pendidikan yang bagus. Jangan nama mereka nggak dididik. Namanya Muhammad, bagus, tapi nggak dididik, teler. Muhammad mabuk. Namanya Abu Bakar, hebat, tapi nggak diajari, nggak dididik. Antoro. Abu Bakar antoro. Nggak tepat ini. Namanya Syafi'i, orang hebat, tapi nggak belajar, goblok, nggak bener itu. Ganti aja namanya sapi. Dua-duanya harus. Ini tugas orang tua nih, kasih nama yang bagus dan juga dididik dengan pendidikan yang bagus. Klop jadinya. Jeruk manis rasa manis, jangan jeruk manis rasa kecut, nggak laku nanti, ya nggak? Baik. Yang kedua yaitu haknya anak yang harus diberikan oleh orang tua.
Wa an yu'allimahul kitabata wassibahata warrimayah. Anak diajari nulis, baca, diajari pandai. Kemudian as-sibaha, diajari renang, cara mengatasi masalah, renang. Diajari gimana caranya anak tadi itu pandai dan juga bisa dia tadi itu bertanggung jawab. Nih, kemudian diajari juga ar-rimayah, memanah, menghadapi musuh, biar anaknya nggak penakut. Jadi pandai, tegas, berani. Ini harus semuanya komplit. Jangan diajari berani tok tapi nggak pandai. Akhirnya nyolong sepeda motor anakmu. Akhirnya nyopet anakmu, berani tapi tidak pandai. Pandai tapi nggak berani, pengecut jadinya. Paham nih ya? Nah, ajari anak itu semuanya komplit. Wah, diajari karate, diajari kungfu misalnya, diajari pencak, tapi nggak dididik, nggak diajari akhlak. Bapak ditendang nanti, bapaknya dibanting sama anaknya nantinya. Nah, karena itu harus komplit. Ini tugas orang tua. Tugas orang tua diantaranya jangan memberi makan wa alla yarzuqahu illa thayyiba, kecuali daripada rezeki yang halal. Hati-hati. Jangan yang penting enak, jangan yang penting bergizi. Apel bergizi, vitamin, anggur vitamin, sate vitamin, tapi nyolong. Lah, ini enggak halal ini. Jangan kasih rezeki kecuali yang halal. Kenapa? Makanan itu menjadi darah dan daging. Lah kalau dari haram berarti tumbuh daging haram, darah yang mengalir haram. Lah kalau sudah bentukannya haram, darah yang mengalir, darah haram mengalir ke mata, ngajak mata ngelihat haram. Darah haram mengalir ke telinga, ngajak telinga dengarkan yang haram, terus begitu. Kemudian di antara tugasnya orang tua, wa an yuzawwijahu idza adrak, nyarikan jodoh anak yang bagus. Wis cepetan rapekno. Khususnya perempuan-perempuan, jangan lama-lama. Nanti akhirnya katut yang ndak-ndak nanti. Udah kawinkan. Kalau sudah yang laki mampu, rapekno wis. Beb masih kerja, nanti keduluan zina loh. Zamannya seperti begini kok. Zamannya seperti begini, repot sekarang ini. Repot, mau kawin itu aja repot kali. Harus bayar, harus itu, apalagi sekarang KUA-nya udah ngambul. Mau ngakatkan cuma ada di kantor lah, tambah repot. Jutaan rupiah terus mari ngono zina 50.000 bingdu. Nah ini bisa kacau udah begini. Udahlah, kalau sudah kawinkan biar selamat. Orang kalau sudah zina walaupun punya cucu bisa zina nanti. Karena itu nggak usah Anda terlalu khawatir. Yang penting taat kepada Allah, melindungi diri daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah. Ini antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Antara tetangga dengan tetangga juga begitu. Kata Nabi SAW, al-jiranu salasatun. Tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, jarun lahu salasatu huquq. Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Wah, ini harus betul-betul perhatian ini. Yaitu al-jarul muslim al-qarib.
tetangga Islam dan famili. Tetangga ada haknya, orang Islam ada haknya, dan famili ada haknya. Wah, ini harus lebih bagus cara memperlakukannya. Wal jar lahu haqqon. Ada tetangga punya dua hak. Al jarul muslim, tetangga Islam tapi bukan familinya. Ada hak tetangga dan ada hak harus perhatian lebih. Tapi di bawah tingkatan yang pertama. Yang ketiga, wal jar lahu haqqun wahid, al jarul kafir. Tetangga yang punya satu hak, yaitu tetangga kafir. Tapi yang dhimmi, kalau kafir harbi itu bukan tetangga, itu musuh. Kafir dhimmi itu kafir berbeda agama tapi tidak mengganggu, bagus. Tapi kalau kafir yang mengganggu, itu musuh itu. Itu musuh. Nah, karena itu tetangga ini harus diperhatikan. Nih, bagaimana satu sama lain saling harus perhatikan. Malah Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah enggak menjadi sempurna imannya seseorang. Masih walaupun di ahli sholat, walaupun ahli ke masjid, yang tidak merasa aman tetangganya dari gangguannya. Sampai diceritakan ada satu orang rumahnya itu banyak tikusnya. Dinasihati sama temennya, piara kucing. Tikus itu paling takut sama kucing. Dapat berapa hari di situ nggak ada kucing, tikusnya ada masih banyak. Kenapa nggak piara kucing? Benernya mau piara saya, tapi saya mikir kalau saya piara kucing, tikusnya memang lari daripada tempatku. Cuma masuk ke mana? Masuk ke tetanggaku. Masuk ke tetanggaku. Aku khawatir termasuk mengganggu tetanggaku. Itu sampai kalau kamu tadi itu beli buah-buahan mainan untuk anaknya kamu, kalau nggak bisa ngasih tetangga kamu, tutup rumahmu. Biar makan di rumah kamu, mainan di rumah kamu. Jangan nanti kamu beli apel satu, anaknya kamu keliling ada di tetangga. Anaknya nangis semuanya, Pak apel, ma apel, enggak punya duit mereka. Diganti cuet misalnya. Akhirnya kamu membuat gelisah mereka, ganggu. Kalau memang sekiranya kamu bisa ngasih mereka, itu bagus. Kalau enggak, jangan mengganggulah kamu. Hak-hak itu. Hak suami istri juga begitu. Walhasil diatur dalam Islam, bagaimana kewajiban suami, bagaimana kewajiban istri, kabeh semuanya diatur. Orang Islam secara umum ini, kita semuanya satu sama lain juga diatur. Nabi juga bersabda, haqqul muslim sittun. Hanya orang Islam itu ada 6. Pertama, idza lagi tahu fasallim alaih. Kalau ketemu kasih salam. Jangan ngelirik tok. Halo, misalnya. Halo. Assalamualaikum gitu loh. Weh, waras. Weh gombel itu. Salam. Kasih salam kepada orang Islam. Ini salam ini penting, jangan diganti selamat pagi, selamat malam, enggak usah. Tapi sama orang Islam, assalamualaikum warahmatullah. Kalau bukan orang Islam enggak usah dah. Baru halo ngono aja, halo Bandung. Kalau orang Islam pakai salam, assalamualaikum warahmatullah, begitu. Idza lagi tahu basallim alaih, ini pertama. Cuma kalau perempuan yang ngasih salam sama laki, jangan Bu. Apalagi yang muda-muda, assalamualaikum mas, loh ini bukan salam, ini nyopo namanya ini.
nggak usah dijawab kalau begitu. Nggak wajib dijawab, malah kalau buat fitnah bisa haram itu dijawab itu. Paham ya? Nggak tepat itu. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Haknya orang Islam itu kalau kamu diundang hadiro. Jangan kalau diundang tidak hadir, kasihan dia membuat acara untuk kamu. Dia itu membuat masakan untuk kamu. Kemudian kamu nggak hadir, jangan kecewakan orang itu. Kalau diundang itu berarti mereka tadi itu perhatian sama kamu. Datang, kecuali kalau kamu tahu ini sebetulnya ngundangnya ndak enak. Sebenarnya ndak kepingin saya hadir. Lah kalau sudah yakin begitu nggak usah hadir. Tapi kalau enggak jangan, kalau diundang datang. Apalagi orang miskin. Nabi itu idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Wa idza da'ahul miskinu ajabah. Kalau diundang orang miskin, paling hati Rasulullah. Datang pertama. Kalau sekarang kan enggak, kalau diundang pejabat, Masya Allah sakit berangkat. Diundang orang miskin, wakil. Kalau Nabi enggak, sangat perhatian sama orang miskin. Sampai Nabi itu ngumumkan ya, lau du'itu ila kira'in la ajabtu. Kalau seandainya aku ini diundang di tempat yang jauh, saya hadir, jangan khawatir. Kalau kamu itu ngundang, kemudian suguhannya sederhana, saya akan datang kok, kata Nabi. Sampai diumumkan karena sahabat itu pingin ngundang tapi takut, nggak layak untuk Nabi. Nggak usah begitu, saya siap datang, kata Rasul. Gitu. Kalau sekarang kan nggak, kebingungan ya. Kalau diundang, kalau didatangi ustadz sama kiai bingung, dolek urunan buat amplop. Kalau Nabi enggak. Jadi mereka berebut ngundang Nabi. Nah, dan Nabi perhatian dengan undangan tadi itu. Nah, cuma sampean jangan maksa kalau saya hadir itu. Wong siji undangane nek 200 ya lenyek aku. Ya, artinya jika kita saat itu kosong, kemudian tidak ada tugas, insya Allah hadir, nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada tugas, jangan dipaksa-paksa, remek nanti, sudah cukup. Ya, remek pisan. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau ada orang Islam tadi itu minta nasihat, nasihat ini dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia kan nasihat itu ceramah gitu ya. Nasihat dalam bahasa Arab perhatian. Minta diperhatikan begitu, ya dibimbing begitu, ya kamu harus siap melaksanakan itu. Pak, ya apa, orang tua saya ini sakit, perlu biaya itu dan ini. Oh ya, ayo kita berusaha untuk mencari dana untuk ke sana. Oh ya, saya mampu, saya biayai semuanya. Terus begitu. Kalau kamu itu diajak untuk kemaslahatan, memikirkan kemaslahatan orang Islam, maka jika kamu mampu, laksanakan, terima itu. Ini haknya orang Islam. Wa idza atasa fa hamidallah fasyamidhu. Kalau ada orang Islam bersin, wahing, kemudian mengucapkan alhamdulillah, doakan yarhamukal. Cim, wah kakak diguyu-guyu tadi. Kakak. Cim. Kalau orang wahing enggak mengucapkan alhamdulillah, ditegur. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, kalau sudah alhamdulillah doakan yarhamukallah, mudah-mudahan kamu dapat rahmat Allah. Gitu. Kenapa? Pada hakikatnya orang itu bersin mengeluarkan virus atau bakteri yang ada di tubuhnya. Sehat itu. Karena itu baca alhamdulillah. Anda bisa bayangkan gatal tapi tidak wahing. Ayo. Tidak bingung kan. Ucek-ucek terus kan. Nah. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Kalau ada orang Islam sakit, jenguk walaupun sakit ringan. Ya Allah, habis jatuh, datang. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sembuh ya. Enggak apa-apa insyaallah.
Itu ngelebur dosa, ngangkat derajat, nambahi pahala, dihibur lah begitu. Tapi jangan lama-lama. Ada orang sakit di rumah sakit, didatangi, entek kabeh roti ini. Buah-buahan digasak, roti digasak, lama lagi ada di situ. Nah, ini tidak benar, ini ganggu, ini namanya bukan menjenguk orang sakit. Nah, pernah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lagi sakit. Kemudian dijenguk sama beberapa orang, datang. Lama nggak keluar-keluar. Ya orang seneng duduk sama Imam Syafi'i. Akhirnya mereka setelah lama baru pamit. Pamit Imam Syafi'i mau pulang. Nggak minta doa. Oh iya minta doa. Ayo diangkat tangannya semuanya. Amin, amin, amin. Imam Syafi'i doa. Allahumma alimhum adabad dhiyafah. Ya Allah, ajari mereka ya Allah tata cara menjenguk orang yang sakit. Entek kabeh jajan sakwen-wen. Lah jangan, kecuali kalau orang tadi itu diperlukan sama orang yang sakit tadi itu. Ya. Nah, kemudian wa idza mata fatba'hu, kalau ada orang yang mati, orang Islam mati, hadiri jenazahnya. Hadir jenazah itu dalam arti urusi sholat sampai ngubur. Ini ndak dimasukkan masjid, ditinggal rokokan di luar. Cerita-cerita sholat jenazah cuma 2 soft, yang ngubur wake. Ini nggak bener ini. Wong sungi biasa ngono itu. Hadir sholat jenazah itu pahalanya besar. Kalau itu mayit diampuni oleh Allah, katut yang nyolati diampuni juga. Man shalla ala maghfurin ghufiralah. Orang yang nyolati, orang yang dosanya diampuni oleh Allah, katut yang nyolati semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud. Maksudnya apa? 1 gunung Uhud emas kalau kamu sedekahkan, kira-kira segede apa pahalanya? Waduh, wah, jangan gunung emas, 1 kilo beras saja orang seneng disedekahi, apalagi sedekah 1 gunung emas. Emas lagi, bukan pasir, bukan tanah beruk-berukan, emas. Loh, pahala segitu gede, cuma 4 takbiran itu loh, sik gak kober sholat, lungguh guyonan, loh, kon dadi mati kon diguyu-guyu mbek wong kon. Karena itu jangan begitu. Kalau ada orang Islam mati, didoakan, disolati, diantarkan jenazah. Ngantarkan jenazah itu Pak, yang khusyuk. Jangan ngantarkan jenazah tadi itu guyonan, kakak guyon. Jangan, yang khusyuk. Kemudian kalaupun sholawat bagus, Allahumma sholli ala Muhammad, apa-apa. Ini tidak sakit. Loh, iki opo cangkeme iki model ngene. Masa sholawat gitu. Nih, sampean misalnya kalau ada namanya Haji Somad misalnya, Haji Somad misalnya. Tempeling kan Haji Somad kan. Lama iki. Masa begitu caranya orang manggil, caranya orang komunikasi, telepon misalnya, ambil jerat-jerit, malas orang akan dengarkan. Lah kamu kalau sholawat yang benar, jangan jerat-jerit begitu. Yang benar sholawat itu harus dengan penuh takziman, itu dzikir, itu caranya komunikasi, mendekatkan diri dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh lihat, semua diatur, hak, kabeh diatur dalam Islam. Lah sekarang antara kakak dan adik ada haknya, adik harus siap hormat kepada kakak seperti hormatnya anak kepada orang tua. Kakak ojo karepe dhewe ngeplakan yang adik, marah terus kepada adik. Kakak itu harus sayang kepada adik. Man lam yuwaggir kabirana wa yarham sairana falaisa minna. Siapa orang yang dia tadi itu muda, tidak hormat kepada yang lebih tua, tidak sayang kepada yang lebih muda, maka dia bukan dari golongan umatku. Mudah-mudahan insyaallah
kita semuanya bisa melaksanakan hak-hak tadi. Amin Allahumma. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل العز وعليه تبارك لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا ربي ومولودنا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد للإله في البدء
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين